Rabba. Selamat malam, kita berjumpa kembali. Kebetulan pada malam hari ini saya masih ada di kota Jombang, kota beriman, yang dimana di kota Jombang ini banyak sejarah, bahkan tokoh nasional pun. Ada beberapa pahlawan nasional yang ada di Jombang, di antaranya sudah kita tahu bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau kita kenal biasa dipanggil dengan sebutan Gus Dur. Tadi dulu. Makasih Mas. Kalau kita berbicara atau bercerita tentang sosok Gus Dur, tentu satu malam tidaklah cukup. Karena beliau ini selain dikenal oleh kalangan Nahdien khususnya atau masyarakat Muslim, beliau juga bagi kalangan atau bagi agama lain banyak testimoni, banyak cerita-cerita tentang Gus Dur. Baik ketika beliau menjadi Ketua Umum PBNU, ketika beliau menjadi Presiden, atau bahkan sebelum itu. Ini yang sangat menarik dan unik dari seorang Gus Dur. Sosok pria kelahiran 7 September, walaupun ada versi yang mengatakan beliau juga lahir di bulan Agustus. Tapi yang pasti beliau berasal dari nasab yang sangat terhormat bagi kaum Nahdien. Kakek beliau adalah seorang pendiri daripada Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan orang tuanya pun yang adalah tokoh nasional, Kiai Haji Wahid Hasyim. Ini ada cerita menarik dari Gus Mus, salah satu teman beliau ketika berada di Mesir. Beliau itu ketika datang ke Mesir melanjutkan studi di kampus Al-Azhar itu, beliau itu tidak sampai selesai. Bahkan katanya Gus Mus itu beliau itu malah sering banyak bermain bola, nonton bioskop, ya, karena pelajaran yang ada di Al-Azhar itu sudah dipelajari semua oleh Gus Dur. Apalagi terkait ilmu bahasa Arab, balaghah atau semacamnya. Karena beliau ketika sebelum ke Mesir, pesantren di Nusantara sudah banyak yang tempat beliau mondok ya sebelum beliau ke Mesir. Bahkan bukan hanya di Mesir, beliau itu dalam proses menuntut ilmu, bahkan beliau sempat ke Universitas Baghdad di Irak, terus lanjut ke Belanda, lanjut ke Prancis. Dan beliau ini salah satu tokoh bangsa kita yang juga menguasai banyak bahasa. Yang pasti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin. Bahkan itu menurut beberapa orang dekat beliau, beliau sangat mahir dalam menguasai bahasa asing. Hingga pada akhirnya sekitar era tahun 1970, khusus kembali lagi ke Indonesia dan sudah menikah dengan Ibu Sinta Nuria Wahid. Menurut salah satu sumber, Gus Dur ini bahkan untuk menghidupi keluarga dalam mencari nafkah ini, Gus Dur sempat jual gorengan dan tukang ngantar es itu. Hingga pada akhirnya pada 1980-an, Gus Dur terpilih menjadi Ketua Umum PBNU Muktamar yang ke-27 di Situbondo. Dinamika Muktamar ke-27 ini sangat luar biasa panas karena depresif Orde Baru ya. Salah satu momentum, salah satu sejarah yang luar biasa bagi Gus Dur tentunya juga di Muktamar ke-27 PBNU yang kebetulan dilaksanakan di Situbondo. Polarisasi di tubuh NU begitu kuat karena suasana politik depresif Orde Baru pada masa itu sangat luar biasa, sehingga dikenal dengan ada istilah kelompok Cipete yang digawangi oleh Kiai Haji Idam Khalid, dan juga ada kelompok Tapal Kuda yaitu Situbondo yang digawangi oleh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, yang dimana ini polarisasinya, gesekannya begitu sangat keras pada waktu itu. Tapi sebelum Muktamar dilaksanakan, itu ada sebuah pertemuan, kebetulan sebuah tahlilan lah di salah satu tokoh NU yaitu di Sidoarjo kalau tidak keliru itu, sehingga di situ dipertemukan dua kubu ini oleh kiai-kiai khos, oleh kiai-kiai senior,
sehingga terjadilah kesepakatan kebersamaan yang dimana awalnya kelompok Cipete dan kelompok Tapal Kuda ini bersitegang. Alhamdulillah pada kesempatan itu, pada waktu itu bisa disatukan dan melebur menjadi satu kesatuan dalam kepanitiaan Muktamar ke-27, yang akhirnya Gus Dur lah terpilih sebagai Ketua Umum PBNU melalui proses pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi yang dipilih langsung oleh tim Ahlul Halli wal Aqdi yang diikuti oleh Kiai Haji Hasan Syamsul Arifin. Nah, Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU selama, kalau tidak keliru, 3 periode, yang pada akhirnya pun mengantarkan Gus Dur menjadi seorang Presiden Republik Indonesia yang keempat menggantikan B.J. Habibie pada waktu itu. Nah, ketika Gus Dur menjadi Presiden, banyak orang juga tidak percaya karena kesehatan beliau itu menurun, beliau terkena stroke. Banyak yang tidak percaya. Tetapi terbukti Gus Dur menjadi seorang presiden. Dan jauh sebelum Gus Dur terpilih jadi presiden, Gus Dur sempat bercerita kepada banyak orang bahwa beliau akan jadi presiden. Emboh gimana caranya? Dan itu terbukti. Ini salah satu keunikan dari beliau yang tidak bisa kita nalar secara logika ya. Padahal pada waktu itu tensi politik sangat begitu keras. PKB yang dibidani oleh Gus Dur, yang didirikan oleh Gus Dur bersama tokoh-tokoh NU, ini bukan partai pemenang. Ada Golkar masih, dan ada PDI dan ada P3 pada waktu itu. Tetapi ketika pemilihan Gus Dur, pemilihan presiden yang waktu itu masih keterwakilan oleh DPR, Gus Dur memenangi pemilihan presiden itu, mengalahkan Megawati yang sebelumnya di mana Akbar Tanjung memundurkan diri pada waktu itu. Sudah 12 tahun Gus Dur meninggalkan kita, tentu banyak sekali pelajaran, banyak sekali perjuangan beliau yang harus kita lanjutkan tentang kemanusiaan, tentang bangsa, bahkan tentang agama ini. Ketika beliau menjadi presiden, beliau meresmikan salah satu agama yang sebelumnya tidak diakui oleh bangsa Indonesia.